Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Nana Farida Rafi dilanjutkan untuk terjemahan oleh Nanda Salma dan Raihan. Terjemahan surat Al-Qadr ayat 1 sampai 5. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat Jibril dengan izin Tuhan untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Nanda Salma dan Raihan. Kemudian selanjutnya ada penampilan dari Basma. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hai teman-teman dan para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Siapa yang di sini cinta kepada orang tua? Pasti semua sayang dan cinta kepada orang tua, kan? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang tua kita loh. Apa sih buktinya?
Dalam agama Islam, kita harus menyayangi, menghormati, dan menghargai kedua orang tua kita loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23. Kenaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang artinya, sayangilah kedua orang tersebut sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Itu adalah arti dari surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kedua orang tua kita sangat menyayangi kita loh. Mereka menyayangi kita. Mereka memberikan apa yang kita mau. Kita harus menyayangi orang tua kita. Kalian bayangkan apa kesalahan yang telah kalian perbuat kepada orang tua kalian. Kalian bayangkan kesalahan-kesalahan yang telah kalian perbuat kepada kedua orang tua kalian. Kalian bayangkan kalian membantah kedua orang tua kalian. Jangan ya tuh ya. Tidak boleh seperti itu. Ubur-ubur ikan lele. Yuk kita sayangi kedua orang tua kita leh. Siapa yang di sini hafal doa untuk kedua orang tua kita? Ayo maju. Aku buka kendala mas. Yuk kita membaca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makasih Rehan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ada sedikit pantun nih. Di kota Berlin banyak melati. Melati putih buat seremoni. Hadirin yang saya hormati, terima kasih telah menyimak ceramah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada acara ini pada malam hari ini ada tausiah dari Ustaz untuk lagu dan tempat dari masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, kita telah dapat menunaikan puasa Ramadan hari sampai dengan hari yang ke-17. InsyaAllah mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kita 17 hari Ramadan ini. Semoga Allah menguatkan kita sampai dengan hari Ramadan, dapat menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya dengan predikat la'allakum tattaqun. Dituntut kesabaran kita semuanya, karena semestinya jam 8.25 bapak-bapak dan ibu-ibu sudah istirahat di rumah. Mungkin AC-nya dimatikan, mungkin AC-nya, mungkin AC dimatikan. Bisa kita lanjutkan? Ya, jadi diperlukan kesabaran kita semuanya. Semestinya Bapak dan Ibu sudah istirahat di rumah pada pukul 20:25 ini. Tapi kita masih melanjutkan peringatan Nuzulul Quran. Intinya makin banyak pengorbanan kita, insyaAllah makin banyak pula pahalanya. Amin ya Allah. Saya tidak perlu berpanjang-panjang lagi, langsung masuk materi utamanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita memiliki kitab suci yang bernama Al-Quran. Tapi tahukah kita sudah mengetahui bersama bahwa sebelum datangnya Al-Quran ada kitab suci yang bernama Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebelumnya juga ada kitab suci yang bernama Taurat, diturunkan atau diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada juga kitab suci yang bernama Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Sebelum itu ada juga kitab suci tapi disebut suhuf, lembaran-lembaran pada zamannya Nabi Ibrahim. Singkat ceritanya Bapak Ibu sekalian, kalau semua kitab-kitab suci yang terdahulu itu kita kumpulkan semuanya, itulah Al-Quran. Jadi intisarinya semuanya kalau kita kumpulkan, dapatlah kita yang disebut dengan Al-Quran. Sekarang kita sampai di Al-Quran. Yang di atas sebelum-sebelumnya sudah tidak berlaku sekarang. Jadi kita tidak perlu waktu banyak-banyak. Kita ambil intinya saja sampai kita di Al-Quran. Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. 86 surah diturunkan di Makkah, disebut dengan surah Makkiyah. 28 surah diturunkan di Madinah, disebut dengan surah Madaniyah. Jumlah seluruh ayatnya 6.236 ayat. Saya ambil intinya langsung. Dari 636 ayat itu, kalau satu saja seseorang menolaknya, saya ulangi, 6.235 ayat dia terima, tapi satu ayat dia tolak. Yang dia tolak itu pas. Ini contoh ya, untuk kemudahan saja, untuk maksud ceramah saja.
Satu ditolaknya 6.235 dia terima, satu dia tolak. Yang dia tolak itu adalah surah Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Esa. Dia bilang tidak, Allah itu dua, Allah itu tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Kafirlah orang tersebut. Jelas, tidak perlu kita panjang-panjang, tidak perlu kita segan-segan mengatakan oh tidak. Satu saja Anda tolak dari Al-Quran, maka Anda adalah jelas Bapak Ibu ya, pas yang ditolaknya 6.236 ayat. Nah sekarang Al-Quran itu terdiri dari 114 surah. Dari 114 surah Al-Quran itu, kalau kita ambil intisari utamanya, jatuh kepada surah Al-Fatihah. 114 surat Al-Quran itu kita ambil intisari utamanya, jatuhlah dia kepada surah Al-Baqarah. Nah sekarang kita sudah turun ke bawah dari 4 kitab-kitab sebelumnya, kemudian ke Al-Quran, kemudian Al-Quran itu 114 surat, kita ambil intisari utamanya, dapat surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Kalau kita ambil intisari dari surah Al-Fatihah itu, jatuh kepada ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ayat ini sejalan dengan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi menyembah kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta tolong. Maka inilah intisari utamanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka selanjutnya kita melihat di sini, kita menyembah Allah, tapi kita lihat dulu bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Saya bisa pinjam Al-Quran ya Pak, alat bantu saya. Jadi bagaimana tahapan Al-Quran itu sampai ke muka bumi ini. Jadi ini yang kita sebut dengan Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran ini yang kita ada cetakannya, ada covernya di depan dan di belakang. Tapi yang aslinya tersimpan, terjaga di Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz diturunkanlah Al-Quran ini secara sekaligus ke As-Sama Ad-Dunya, langit yang terdekat. As-Sama Ad-Dunya. Jadi nama lainnya disebut dengan Baitul Izzah. Diturunkan secara sekaligus, belum ke bumi. Diturunkan dulu ke Baitul Izzah atau As-Sama Ad-Dunya, diturunkan secara sekaligus. Itulah yang disebut dengan jumlatin wahidah. Kapan diturunkannya? Pada malam Lailatul Qadar. Jelas, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sudah dibacakan anak-anak kita tadi. Luar biasa, saya salut kepada mereka. 10 anak-anak ini, insya Allah mereka menjadi generasi yang baik di masa yang akan datang ya. Mereka kita kasih panggung, mereka kita bina, mereka kita didik. Insya Allah mereka menjadi masa depan bangsa kita yang baik. Maka sekarang kita dari Lauh Mahfuz sudah sampai Al-Quran itu di As-Sama Ad-Dunya. Maka diturunkanlah Al-Quran itu ke muka bumi ini secara berangsur-angsur. Wa nazzalnahu tanzila, sebagaimana tertuang dalam surah Al-Isra ayat 108. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kita genapkan menjadi 23 tahun yang kita kenal seperti sekarang ini. Kita lanjutkan versi yang agak cepat. Maka ini Bapak dan Ibu sudah lama tahu, tapi saya baru dapat kitab yang baru, belajar buku yang baru, kitab Sahih Tafsir Munzir. Saya temukan ini baru belakangan ini. Saya tahu ada perintah, saya tahu ada larangan, tapi berapa jumlah pastinya saya tidak tahu sebelumnya. Dari Tafsir Al-Munzir, Al-Munir, Waba Al-Zuhali, ini kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu ada 1000 perintah, ada 1000 larangan, ada 1000 janji, ada 1000 ancaman, ada kisah dan berita, ada ibrah dan perumpamaan, ada 1000, ada halal dan haram 500, ada doa 100, ada nasih dan mansuh 66. Maka kita di sini di dalam program ini ada perintah, ada larangan. Bagaimana kita menyikapinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu
fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jadi ada perintah, ada larangan. Kalau yang namanya larangan itu kita jauhi. Tapi yang namanya apa yang telah aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Jadi tolong dibedakan, ada di dalam Al-Quran itu ada perintah, ada larangan. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau yang dilarang itu maka kita jauhi. Tapi kalau yang diperintahkan kepada kalian maka lakukan semampu kalian. Jadi misalnya kita diperintahkan salat tarawih. Di antara bapak dan ibu ada yang sanggup cuma misalnya 4 rakaat, yang 4 rakaat. Kalau perintah itu semampu kalian, sekuat kalian. Ada yang tidak mampu naik haji, tidak dipaksakan. Jadi yang naik haji itu bagi yang mampu keuangannya, kesehatannya dan keadaannya. Kalau fisiknya tidak mampu, dia tidak perlu. Jadi perlu kita dilihat di sini sekali lagi. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, sekemampuan kalian. Dari 6.236 ayat tersebut, maka 5 ayat yang pertama yang turun adalah surah Al-Alaq. 5 ayat yang pertama yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya ambil yang dua, yang pertama dan yang kelima dulu. Jadi Nabi Muhammad menjawab pada saat kepadanya diperintahkan Iqra, diperintahkan kepadanya membaca, dia menjawab mengatakan kepada malaikat, ma ana biqari'in, aku tidak bisa menjawab. Lalu malaikat merangkulnya kembali, memerintahkan kepadanya untuk membaca Iqra kembali. Sampai 3 kali barulah dia membacanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ayat yang kelima ini, saya sengaja mengambil yang kelima ini, dia mengajarkan apa yang tidak diketahui manusia. Manusia tidak mengetahui ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu perdagangan, bisnis, anatomi, biologi. Jadi semuanya itu milik Allah. Kita umat Islam tidak mempertentangkan, tidak memperselisihkan segala macam ilmu, apalagi ilmu sains, ilmu eksak, ilmu sosial, ilmu agama, tidak. Karena semuanya ilmu itu dari Allah, tidak mungkin ada yang bertentangan dari ilmu Allah, tidak mungkin. Karena datangnya semua dari Allah. Kalau itu bertentangan, itu adalah pandangan manusia. Tapi yang datang dari Allah tidak mungkin bertentangan. Berikutnya, kita pindah ke yang lain dulu. Nah, surah yang pertama turun adalah surah Al-Alaq. Tapi bukan surat Al-Alaq yang menjadi surah yang pertama. Surah yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Jadi susunannya bukan dikarang-karang oleh Nabi Muhammad. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad susunannya, mana yang pertama, mana yang kedua, ketiga, dan begitu seterusnya. Inilah buktinya bahwa surat Al-Alaq belum lengkap. Surat Al-Alaq itu seingat saya 19 ayat, yang turun 5 adalah ayat 5 yang pertama. Jadi yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Nah, setelah surah Al-Fatihah itu kita berpindah ke surah yang kedua. Surah yang kedua adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang pertama berbunyi Alif Lam Mim. Huruf-huruf seperti ini disebut dengan huruf muqatta'ah, huruf pendek-pendek, huruf yang terputus-putus. Ada banyak di dalam Al-Quran. Yasin, Hamim, Nun, Qaf, Ya, Ain, Shad. Ada banyak di dalamnya. Kita lihat di dalam mushaf Al-Quran ini, ada artinya. Tanyakan kepada orang Saudi, tanyakan kepada orang United Arab Emirates, tanyakan kepada orang Dubai, tanyakan kepada orang Abu Dhabi, tanyakan kepada orang Mesir, tanyakan kepada orang Lebanon, tanyakan kepada orang Lebanon, apakah mereka tahu apa artinya Alif Lam Mim tersebut? Tidak ada, mereka tidak tahu. Sudah pernah saya sampaikan di sini sebelumnya bahwa kalau di dalam penjelasan tafsir yang kita lihat, apalagi dari Kementerian Agama, disebutkan penjelasannya
Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang lebih tahu, yang lebih paham maknanya. Kita mengambil sisi lain dari mana itu. Begini, yang dinamakan sahabat Nabi itu, dia hidup sejaman dengan Nabi, pernah berinteraksi dengan Nabi. Yang namanya sahabat Nabi, dia pernah berinteraksi dengan Nabi, hidup sejaman dengan Nabi. Bukan tabi'in, bukan tabi'in bukan. Kalau tabi'in dia nanti belajar kepada sahabat. Tapi yang namanya sahabat Nabi pernah hidup sejaman dengan Nabi dan pernah berinteraksi dengan Nabi. Mereka hidup bersama Nabi di Makkah Al-Mukarramah 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun. Mereka ikut bersama Nabi hijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Mereka sholat dipimpin oleh Nabi. Mereka berperang bersama Nabi. Semuanya bersama Nabi. Pertanyaannya, mengapa tidak ada satupun yang bertanya kepada Nabi selama 25 tahun itu, selama hidup itu? Tidak pernah ada satupun yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apa artinya alif lam mim tersebut? Wahai Nabi, apa artinya Yasin tersebut? Wahai Nabi, apa artinya Qaf, Nun, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad? Apakah itu secara kebetulan? Tidak. Kuncinya adalah Allah mengunci hati mereka sehingga satu pun tidak ada yang bertanya kepada Nabi. Jadi bukan kebetulan, memang Allah mengunci hati mereka sehingga tidak ada satupun. Bapak kata saya barusan mengatakan mengunci. Saya sudah berkali-kali datang ke Masjid Darussalam. Dengan izin Allah saya tidak disampaikan ke masjid ini tadi. Berkali-kali saya sesat. Ternyata bukan di bundaran ini, bundaran yang satu lagi. Saya datang dari arah sana. Berkali-kali, 4 kali sampai saya meminta ampun kepada Allah. Pada saat yang ketiga, saya sampai menabrak di belakang. Saya minta ampun kepada Allah. Ampun ya Allah, astagfirullah, engkau tidak sampaikan aku. Persis bentuknya ada lingkaran. Kan di pojok sana itu ada tempat pengajian anak TPQ Al-Adan kan? Di sana. Saya benar, ini kan tempat pengajian anak saya. Kenapa saya nggak sampai-sampai ya Allah? Apakah itu secara... Tidak. Memang Allah tidak mengizinkanmu sampai ke sini. Sampai berkali-kali. Sampai saya minta ampun saya. Pada waktu mundur. Sudah mulai ada rasa was-was. Kenapa saya Allah nggak sampai? Nabrak saya tadi di belakangnya. Padahal kameranya ada. Kamera mobil itu ada di belakang. Jadi bukan kebetulan. Memang Allah mengunci hati mereka. Sehingga mereka tidak mengetahui. Dengan izin Allah. Bisa jadi kalau Allah berkehendak 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun nanti Allah akan membuka hikmahnya. Tapi sekarang ini kita tidak tahu hikmahnya. Berikutnya kita pindah Alif Lam Mim. Sekarang setelah itu adalah ayat yang pertama. Sekarang ayat yang kedua dari surah Al-Baqarah adalah Dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan padanya. Maksudnya tidak ada keraguan pada Al-Quran tersebut. Maka sudah pernah, insya Allah saya ingat, pernah saya jelaskan di sini tentang ragu-ragu. Kita ambil poinnya dulu. Mengapa ragu-ragu Bapak Ibu sekalian? Dari dulu 14 abad yang lalu, 1446 tahun yang lalu, sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat nanti pun, makin banyak tanda, banyak orang yang ragu terhadap Al-Quran. Itulah sebabnya pesan utamanya adalah tidak ada keraguan di dalam Al-Quran tersebut. Kita lihat dulu di mana posisi ragu tersebut. Kalau saya letakkan tangan saya seperti ini kepada Bapak dan Ibu, maka sebelah kanan saya ini adalah yakin, ini adalah tidak percaya. Maka ragu-ragu letaknya di tengah-tengah antara tidak percaya dengan yakin. Jelas Bapak ya? Ragu-ragu itu terletak di tengah-tengah antara tidak percaya dengan yakin. Nah, di sini tidak percaya, di sini yakin. Umat Islam, kita orang Islam tidak boleh mengerjakan apapun dalam keadaan ragu-ragu, harus dalam keadaan yakin. Oleh karena itu, ragu-ragu ini harus digeser terus sampai ke yakin. Tapi sebelum sampai jadi yakin, di tengah-tengah antara tidak percaya, antara ragu-ragu dengan tidak percaya, ada satu titik yang namanya zon. Apa Pak? Bu? Zon. Tidak heran ada anggota DPR yang bernama, sekarang dia menteri, namanya Fadli Zon. Nah, dugaan saya, mungkin dulu ibunya itu pada waktu hamil menduga-duga. Zon itu artinya dugaan.
menduga-duga anakku ini lanang apa wedok. Karena pada waktu itu belum ada USG, menduga-duga saja. Jadi pada waktu ragu-ragu ini berjalan ke kanan menuju yakin, dia harus menuju melewati zone. Jangan berhenti di zone, harus menuju yakin. Jadi kita betul harus yakin, kita harus menyampaikannya yakin. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sudah duluan dikatakan bahwa tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini. Itulah penegasan yang pertama, baru hudal lil muttaqin. Ragu-ragu diulang-ulang, baru Bapak baca dan Ibu di ayat yang kedua, Bapak baca tambah 21 ayat lagi sampai di ayat yang ke-23. Ragu-ragu lagi ayatnya, berbicara tentang ragu-ragu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu masih ragu-ragu terhadap kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yang bernama Allah, maka buatlah satu surah semisal dengan Al-Quran ini. Buatlah satu surah semisal dengan Al-Quran ini. Ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Berarti ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Bisa berarti profesor, doktor, insinyur, master of science, dokter, tukang batu, tukang las, tukang bengkel, tukang cat, tukang apa lagi? Tukang ngaji bukan segala juga. Ajaklah, jadi suruhlah mereka berkumpul semuanya, buatlah satu surah semisalnya. Dan saya panjang, kalau Al-Baqarah kan 286, yang pendek saja, yang paling pendek adalah surah Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wan. Itu adalah surah yang pendek. Berkumpullah mereka semuanya, buatlah satu surah semisal itu, yang pendek itu aja. Sampai sekarang ini belum pernah kita temukan di New Zealand, di Australia, di Asia, di Amerika, di Eropa, di Jepang, dimanapun belum pernah kita dengar orang bisa membuat satu surah semisal dengan Al-Quran tersebut. Sudah, jadi ayat Al-Quran itu diulang-ulang tentang ragu. Nanti Bapak baca lagi terus lagi kan berikutnya ada lagi tentang ragu-ragu. Nah, saya ambil contohnya supaya nyata. Bapak dan Ibu bisa jadi terjadi kepada anak-anak kita, mengatakan kepada kita seperti ini. Jadi dia berpidato lah, ibu yang hebat ini. Ibu ini punya kekuasaan sampai sekarang. Berpidato lah seibu ini. Kita mendengarkan, ada Bapak dan Ibu bisa lihat, saya nggak perlu sebut namanya. Jadi kalau Bapak katakan kepada teman Bapak, kepada Ibu nasihati, kau jangan bermaksiat terus, kau jangan korupsi terus, kau jangan zolim terus. Kalau kau terus begitu, maka tempat kamu di neraka. Apa jawab mereka? Kata orang Medan, memang kau sudah pernah pulang dari neraka kau? Kok kayak tahu kau neraka? Kapan kau dari neraka? Begitu dia sebut, Bu. Tidak perlu saya sebutkan namanya, Bapak dan Ibu tahu, ya? Ibu tahu kan? Punya kuasa dia di Indonesia ini. Sampai sekarang lagi ngambek-ngambek. Masih ada videonya. Jadi sampai sekarang pun banyak orang tidak seperti itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itulah tanda-tanda orang yang beriman. Nah, tadi ayat 2, kemudian ayat 23 tentang ragu-ragu. Ayat 24-nya fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Sekali-kali kamu tidak akan mampu, dan kamu tidak akan mampu membuat satu surah semisal Al-Quran itu, takutlah dirimu akan azab api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, diperuntukkan kepada orang-orang yang kafir. Jadi bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Itulah yang membakar orang, yang memain-mainkan Al-Quran, yang mengubah-ubah Al-Quran, mengotak-ngatik Al-Quran, yang mencela Al-Quran. Kalau dia mati belum sempat dia bertobat, maka dia akan dibakar oleh api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Maka kita sampai tentang itu. Nah, sekarang sudah kita ambil tentang teorinya. Sekarang kita lihat yang lain dulu tentang Bapak dan Ibu kan pernah ini saya tunjukkan kalau nggak salah saya. Bapak dan Ibu yang keluar dari Saujajar, dari luar, melalui jalan Ranugrati, setelah lampu merah, di sebelah kiri 50 meter,
bertemu dengan gedung Dodikjur ini. Dodikjur, Depo Pendidikan Kejuruan Rindam 5, Resimen Induk Daerah Militer 5. Di pintu gerbangnya jauh di sana dituliskan ragu-ragu kembali. Bapak dulu lihat tuh. Pernah Bapak lihat? Ibu lihat? Nanti kalau lihat saya jajar, tolong perhatikan, baca. Bayangkan yang mengikuti pendidikan di sini adalah Bintara dan Tamtama. Berarti kalau dia ragu-ragu, maka di depan pintu gerbang sana dia sudah disuruh pulang. Pulang kau ragu-ragu, jangan datang di sini. Berarti yang mengikuti pendidikan di Dodikjur tersebut Bintara dan Tamtama yang betul-betul yakin. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Untuk mengikuti pendidikan di Dodikjur saja diperlukan orang yang yakin. Apalagi pelajaran yang kita ambil untuk menerima Al-Quran yang agung, yang maha mulia, yang maha tinggi ini harus diperlukan orang-orang yang yakin. Tidak mungkin orang yang yakin, tidak mungkin orang yang ragu-ragu dapat menerima Al-Quran ini. Hanya orang yang yakinlah, betul-betul yakin, yang dapat menerima Al-Quran ini. Dapat Ibu ya? Begitu penjelasannya. Untuk masuk Dodikjur saja tidak bisa, sudah disuruh pulang. Ini sengaja saya ambil fotonya. Maka kita lanjutkan. Jadi harus orang yang yakin. Tidak boleh ragu-ragu, tadi sudah kita lihat. Wa in kuntum fi raibim, ayat surat Al-Baqarah 23 tadi sudah kita lihat. Surah Al-Baqarah ayat 24 sudah kita lihat. Oke. Nah, jadi sekarang kalau Nabi Muhammad itu berbicara, Nabi Muhammad itu bukan sembarang bicara. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa saja yang diucapkan Nabi Muhammad itu bukanlah berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa saja yang diucapkan Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Apa saja yang diucapkan Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang diucapkan kepadanya. Jadi Nabi Muhammad tidak mengarang-arang. Jadi dia mengucapkan sesuatu adalah apa yang diwahyukan kepadanya. Kita lewat dulu. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa apa saja, bahasa apa saja yang kita gunakan untuk menerjemahkan Al-Quran ini lumpuh bahasa tersebut. Saya ulangi kalimat saya. Bahasa apa saja yang kita gunakan untuk menerjemahkan Al-Quran ini lumpuh bahasa tersebut. Ini contohnya. Saya ambil sederhana. Ke dalam bahasa Indonesia, kosakata kita terbatas. Bapak dan Ibu lihat ya. Surah Al-Baqarah 184 ya. Ayatnya berbunyi, Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Sahru Ramadan, pada bulan Ramadan. Jadi sahar diterjemahkan di situ bulan. Sahru Ramadan alladzi unzila. Sahar diterjemahkan sebagai bulan. Satu. Yang kedua, datanglah ibu-ibu di awal Ramadan sama bapak-bapak. Bapak, kapan mulai puasa? Besok. Kenapa? Hilal sudah terlihat. Hilal dalam bahasa Indonesia artinya apa, Pak? Bulan. Bulan, nggak ada. Sahar bulan, qamar bulan, ada lagi satu lagi. Qamar. Pak Qamar nggak datang, Pak Qamar nggak masuk. Pak Qamar goib absen. Apa Pak artinya, Pak? Bulan. Jadi sahar bulan, kemudian hilal bulan, qamar juga bulan. Kosakata Indonesia sangat terbatas untuk menerjemahkannya. Ada Rabb, ada Ilahi. Dua-duanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan. Dapat bayar? Jadi saya ingin menunjukkan kepada Bapak bahwa bahasa apa saja yang digunakan untuk menerjemahkan Al-Quran itu lumpuh bahasa tersebut. Ini ayatnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, di sini kata jamaknya Allah. Bapak dan Ibu perhatikan, ada berapa nanya? Ada 4, Pak ya? Ada 4. Bapak lihat terjemahannya dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Allahnya terjemahannya ada berapa? 2. Penterjemah, kalimat saya ya, penterjemah mengkorupsi 2 kata Allah.
Mengapa engkau korupsi? Kemana dua kata Allah? Mana dua kata Allah lagi? Tapi bukan berarti dia korupsi itu mengkorupsi seperti uang. Dia punya alasan. Yang alasan itu di dalam konteks keindonesiaan bisa dibenarkan. Dia mengatakan kalau tidak usah berpanjang-panjang, kalau pendek saja bisa, kenapa mesti harus panjang? Betul, dalam konteks Indonesia. Jadi kalau kita terjemahkan ini, terjemahannya begini Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa aslinya terjemahan kata-kata, kami Allah yang benar-benar menurunkan Al-Quran, dan kami Allah yang benar-benar menjaga Al-Quran. Itulah terjemahannya, terjemahan kata per kata. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itulah pentingnya Bapak dan Ibu kita belajar Al-Quran terjemahan per kata. Sampai sekarang saya masih ikut sama dengan Ustadz Qadir As-Sajili yang dari Pakis. Dia terjemahan, masih dia mengajar seperti ini, ngantuk-ngantuk dia, tapi masih dia paham dia. Dari pagi hari Sabtu mulai dari jam 6 sampai jam 11 dia tidak berhenti. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah yang benar-benar menurunkan Al-Quran, dan kami Allah yang benar-benar menjaga Al-Quran. Ini terjemahan bahasa Indonesianya. Kami Allah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami Allah yang benar-benar memeliharanya. Hilang dia lagi Allahnya. Itulah sebabnya kita perlu mempelajari Al-Quran kata demi kata terjemahannya. Dulu sebelum belajar itu saya anggap bismillah itu satu kata. Ternyata bismillah itu ada bi, ada ismi, ada Allah. Oh begitu. Pernah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu 13 tahun yang lalu, waktu pertama kali kita belajar Al-Quran kata per kata, semuanya pesertanya pensiunan. Umurnya 55. Kenapa pensiunan? Karena dulu orang Indonesia pensiun pada umur 55. Sekarang sudah 58, dan sekarang mungkin sudah naik, akan menjadi 60. Nah, waktu pertama kali kita belajar, pesertanya ada 50 orang, Pak. Hebat sekali Ustadz Qadir As-Sajili mengajarkan ini. Sudah pernah saya sampaikan di sini Bapak Ibu. Nggih katanya. Mboten napa-napa, pokoke belajar Al-Qur'an iku ojo dieling-eling, ojo dicatat-catat, engko iso-iso dhewe. Wah, mantap. Ojo dicatat-catat, ojo dieling-eling, engko iso-iso dhewe. Maka ke-50 orang itu di ruangan kami itu ditanya temannya sebelah kanan, "Ya apa sampai iso?" "Gak iso aku." Tanya sebelah kiri, "Sampai ngapa iso?" "Gak iso aku." Tanya yang di depan, "Podo mbak awakmu, aku gak iso." Ditanya bilang sama. Jadi seisi ruangan itu mengatakan aku gak iso. Berjalanlah terjemahan Al-Quran kata per kata, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 10 kali. Setelah 10 kali ditanyanya temannya pensiunan ini, "Sampai dia apa?" "Aku ya kok iso." "Ya aku ya iso." Tanya lagi sebelah kiri. Akhir ditanya di belakang, "Ya aku iso." "Awakmu ya iso." Akhirnya semua seisi ruangan itu mengatakan aku ya iso. Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, apakah itu karena kepintaran Ustadz Qadir As-Sajili atau karena kepintaran peserta ini? Itulah janji Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami Allah yang bertanggung jawab menghimpunkan Al-Quran itu di dadamu. Oleh karena itu, ada di antara Bapak yang menghafal Al-Quran 7 kali, nggak hafal-hafal. 10 kali, Bapak ini nggak hafal-hafal. Tapi ada orang 3 kali, 4 kali sudah hafal. Ada orang 30 kali nggak hafal-hafal. 33 kali. Sabar. Nanti Allah memenuhi janjinya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami Allah yang bertanggung jawab untuk menghimpunkan Al-Quran itu di dadamu. Jadi dihafalnya terus surah Al-Mulk berkali-kali gak selesai-selesai, mulek aja jadinya, Pak. Bukan surat Al-Mulk tapi surat mulek aja jadinya. Kira-kira begitulah. Nah, jadi kita sudah lihat ini contohnya Al-Quran. Sekarang kalau Bapak membaca ini kan tadi kalau saya katakan Qul huwallahu ahad, Bapak dan Ibu dikatakan membaca Al-Quran. Tapi kalau Bapak dan Ibu membaca, katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Esa. Bapak dan Ibu tidak dikatakan membaca Al-Quran.
Bapak dan Ibu dikatakan membaca terjemahan Al-Quran. Jelas Bapak Ibu? Bapak membaca dan Ibu, katakanlah Muhammad Allah itu Esa. Tidak ada sisi pahalanya dari sisi Allah. Tapi walaupun Bapak dan Ibu membaca Qul huwallahu ahad, walaupun pendek, tapi Bapak dan Ibu termasuk membaca Al-Quran. Walaupun 1 ayat, 2 ayat, atau 6.236 ayat, tetap disebut membaca Al-Quran. 5 menit lagi Bu ya. Saya pindah aja. Sekarang pahala membaca Al-Quran. Kita pindah yang ringan-ringan sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran itu, baginya 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran itu, maka baginya 1 pahala kebaikan. 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Jadi alif 10, lam 10, mim 10. Dengan demikian, siapa yang membaca alif lam mim saja beroleh 3 kebaikan, masing-masing 10 kali lipat, menjadi 30 kali lipat. Bapak Ibu membaca Al-Quran memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf, berarti 190 kebaikan yang akan kita terima dari Allah. Maka kita pindah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran itu. Kita ambil yang ringan-ringan ini saja Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Syafaat, hisab tidak akan dimulai sebelum adanya syafaat. Syafaat itu adalah permohonan Nabi kepada Allah. Jadi bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya nanti pada hari kiamat. Setelah Bapak dan Ibu dihidupkan sangkakala yang kedua, summa idza da'akum da'watan minal ardi ija antum tahrujun. Kemudian dengan 1 kali tiupan saja kamu bermunculan dari kubur. Bermuncul dari kubur itu, kamu semuanya akan menuju padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar dikumpulkan semuanya, maka kita nanti akan dihisab. Tetapi hisab tidak akan dimulai sebelum ada syafaat. Nanti kita berbicara mengenai syafaat ya. Nah ini kita. Oke. Kemudian barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dulu Bapak Ibu sekalian, waktu pertama-tama kali awal saya jadi khatib, ini dibacakan di mana? Sering dibacakan di mana? Di masjid-masjid Nahdiyin sebelum kita naik. Jadi saya dulu di bawah, waktu saya masih junior, belum tahu kapan saya naik ke atas. Ini kan ada tongkatnya, saya belum tahu kapan ini. Jadi berdiri dia bilang, ya, idza quri'al Qur'an apa? Situ la'allakum turhamun. Saya belum naik juga, belum tahu. Waktu pertama-tama kali itu ya, tahun 2015, tahun 2016 baru saya dicentil naik, katanya baru saya naik. Nah, waktu naik itu saya megang tongkat ini kanan apa yang di kiri gitu ya. Saya tidak perhatikan. Jadi ya, itu pengalaman yang menarik bagi saya Pak. Jadi termasuk di masjid yang ada di bandara itu juga prakteknya seperti itu ya. Jadi idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi nanti ada satu materi saya mengenai rahmat dan karunia Allah. Apa beda rahmat Allah dan apa beda karunia Allah? Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat, kita dengarkan Al-Quran pada waktu dibacakan, kita perhatikan dengan baik-baik, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Terakhir ini, kalau kita membaca Al-Quran, kita memohon perlindungan kepada Allah lebih dahulu. Surah An-Nahl 98,
fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, kan? Jam 2 malam istri kita sakit, atau anak kita sakit, atau cucu kita sakit. Bapak dan ibu kalau sakit di Malang, memungkinkan bapak dan ibu pergi ke rumah sakit. Terbayangkan kalau bapak dan ibu ada di bukit, sebuah gunung, di bukit Barisan, atau di bukit yang ada di Lombok, tidak ada minta tolong. Istri kita sakit, saya praktekkan ini saja. Saya pegang isi perut saya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran satu yang menjadi obat, penawar, rahmat bagi orang yang beriman. Sakit katanya perutnya, saya pegang tangan saya baca surat Al-Fatihah, memohon kepada Allah. Jadi di dalam kegelapan, di dalam kesepian seperti itu, bukan yang lain-lain, kita meminta tolong kepada Allah lebih dahulu. Surah Al-Mujadilah, Surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada di antara bapak dan anak ibu, kira-kira kalau bapak dan ibu punya anak hafidz, bisa membaca Al-Quran, kira-kira yang terbayang bapak ibu itu, anak ini nanti kemana kira-kira? Kira-kira perjalanan karirnya, dia bacaannya bagus, dia bisa, katakanlah bisa 15 atau 10 juz, dia bisa bagus. Yang terbayang sama bapak dan ibu, perjalanan karirnya itu kemana? Kemana? Ya kan? Maaf ya, kan terbayang sama bapak dan ibu. Bapak ibu dan tidak tahu bahwa orang-orang yang begini dibutuhkan di dunia ini. Baru 3 minggu yang lalu, sebelum puasa ini saya pulang dari New Zealand. Mereka minta tolong mencarikan orang yang bisa imam. Jadi maksud saya, tolong bapak dan ibu yang punya anak, yang punya baca hafiz itu, janganlah dianggap paling nanti menjadi, maaf ya, bukan maksudnya merendahkan. They can go internationally, they can compete internationally. Jadi bukan Anda engineer saja, bukan dokter saja yang bisa go internasional. Anak-anak yang bagus bacaannya pun sekarang dibutuhkan di dunia. Tahukah bapak dan ibu bahwa imam di Masjid Sultan di Singapura itu adalah adiknya seorang pemuda dari Sumba, NTB. Bapak dan ibu tahu berapa gajinya? Jadi jangan dianggap paling pengajian ngajar di TPQ, bukan. The world needs you. Dunia ini membutuhkan. Bapak dan lihat baru di YouTube kemarin, anak muda ke Amerika dibutuhkan, bisa bahasa Inggris sedikit, bacaannya bagus, bisa mengajar membaca sedikit. 46 juta gajinya, disiapkan penginapan, disiapkan pemondokan, semuanya disiapkan. Jadi jangan merendahkan anak-anak kita, mereka pun bisa. Yang kedua, bukankah sekarang ini anak-anak yang bisa menghafal, ada yang 5 juz, ada 10 juz. Kemarin Cia dafal 20 juz, masuk tanpa tes, aja dengan mengetahui 20 min, dia melalui jalur seperti itu. Masuk tentara juga seperti itu, masuk akabri juga, ada jalur-jalur tersebut. Inilah maksud saya, Allah meninggikan. Jadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Tinggi derajat mereka, bukan rendah. Tidak ada yang kita ketahui orang yang hafiz Al-Quran jadi gelandangan, itu tidak ada. Jam 9.55 pas, jadi saya menutup dengan ini. Kalau bapak dan ibu agak sensitif, di masjid di Bandara Abdul Rahman Saleh 2 atau 3 tahun yang lalu, di dinding sebelah kiri waiting room dari Bandara Abdul Rahman Saleh, mereka tuliskan ini. Saya bacakan kepada ibu bapak semuanya. Tahun 2017 kami punya
2.288 mahasiswa yang hafal Al-Quran. Tahun 2017 kami mempunyai 2.288 mahasiswa yang hafal Al-Quran. Sejak kampus berdiri pada 21 Juni 2004, ada 4.025 wisudawan kami penghafal Al-Quran. Ada 4.025 wisudawan kami penghafal Al-Quran. Kami senantiasa membuka jalur seleksi khusus penghafal Al-Quran. Kami bebaskan biaya pendidikan mereka. Kami persembahkan rumah Hay'ah Tahfidz Al-Quran. Kemudian apalagi? Dan suatu hari wisudawan terbaik kami selama 8 kali berturut-turut adalah mereka para penghafal Al-Quran 30 juz. Berturut-turut selama 8 kali penghafal Al-Quran. Subhanallah, itulah diantara cara kami menjunjung tinggi Al-Quran dan menghormati para penghafalnya. Dulu orang punya anak insinyur, bangga anaknya insinyur, anaknya dokter. Tapi orang tua yang punya anak penghafal Al-Quran sekarang ada kebanggaan tersendiri. Bukan Anda saja, tapi aku juga punya. Maka orang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anakku juga bisa menjadi penghafal Al-Quran. Nanti bersama Al-Quran kami ucapkan selamat tinggal cemas, selamat datang tentram, selamat tinggal gelap, selamat datang cahaya. Karena kami percaya Al-Quran adalah jawaban. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kita cinta Al-Quran, kita cinta yang wajib, dan kita cinta juga yang sunnah-sunnah. Saya tutup dengan ini, insya Allah ini. Nah, ini terakhir. Kemarin kita mengenai membangun generasi Al-Quran. Inilah yang umumnya sekarang yang kita lihat membaca. Kalau Iqra, dia membaca saja. Kan anak-anak kita tidak tahu maknanya. Yang penting dia membaca saja dulu itu. Jadi tahapan-tahapannya, dia Iqra. Dari Iqra dia tilawah. Dari tilawah dia tadabbur. Dari tadabbur dia tadarus. Baru yang tadi kita katakan tadi, MIY, menuju ilmal yakin, menuju ilmal yakin. Kalau P3Q ini pedoman penghayatan pengalaman Al-Quran. Jadi membangun generasi itu, inilah tahapan-tahapannya yang mesti kita lihat. Anak-anak walaupun dia belum tahu, tapi mereka membacanya dari Iqra. Jadi ini tahapannya. Penjelasannya saya buat di sini. Nah, ada ini penjelasannya. Setiap kali Bapak dan Ibu membaca Al-Quran, walaupun tidak khatam, kebiasaan saya membaca ini. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran yang agung. Jadikanlah Al-Quran bagiku sebagai panutan, cahaya dan petunjuk rahmat. Ya Allah, ingatkanlah aku andai aku lupa akan ayat Al-Quran. Ajarkan aku daripadanya yang belum aku tahu, dan anugerahkan kepadaku kesempatan untuk membacanya tengah malam dan siang hari, dan jadikanlah ia hujah yang kuat bagiku, wahai Tuhan semesta alam. Itulah artinya. Jam 9:10 cukup Bapak Ibu ya? Pas, ini slide yang terakhir. Boleh ya Ustaz, ada Ya. yang nanya Ustaz. Mudah-mudahan bisa saya jawab Pak ya. Nanti kalau nggak bisa saya jawab, nanti saya datang lagi ke sini.
Ada dua jawabannya. Pertama, mungkin kenalan Al-Quran itu buat saya pertanyaan yang sedikit saja dengan Al-Quran. Saya masih penasaran sebenarnya Ustaz, bahwa setiap kali kita nuzul Quran itu kan selalu mengingatkan kita pada saat di mana Rasulullah mendapatkan perintah pertama Iqra ini. Pertanyaannya waktu itu yang masih agak mengganggu dalam pemikiran saya. Ketika Jibril menyampaikan perintah Iqra, sedangkan saat itu Nabi itu belum ada Al-Qurannya, belum ada mushafnya, juga belum ada lembaran, belum ada. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu disuruh baca apa di dalam Iqra ini? Karena apakah sekedar kalimat perintah kita Iqra suruh baca gitu. Karena faktanya belum ada yang bisa dibaca. Iya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, dalam kalimat Al-Quran itu, kalau di puasa itu biasanya kan kita selalu pada surat Al-Baqarah ini, manusia pun gitu. Artinya diminta untuk proses puasa untuk mencapai derajat takwa. Yes. Sementara di ayat yang lain, dan ayat ini sangat populer ketika pertama saat khutbah Jumat nih, saat khutbah Jumat itu selalu disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sementara kita diminta untuk beribadah puasa untuk supaya mencapai ketakwaan. Sementara di ayat yang lain Allah mewanti-wanti sangat tegas gitu, jangan sampai gitu, mati illa wa antum muslimun. Nah, kira-kira menerjemahkan hal seperti ini begitu Ustaz. Mohon pencerahannya, matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Sama pengalaman saya dengan Bapak. Kalau saya katakan kepada Bapak dan Ibu sekarang, tolong bacakan, berarti sudah ada yang dibaca. Sudah ada, tolong bacakan, berarti sudah ada Pak ya. Kan tadi Bapak bertanya, loh kok belum ada? Dia diperintahkan membaca, kan belum ada yang belum ada. Nah, jadi Islam itu, tradisi utama Islam adalah memorizing, mengingat. Jadi yang membaca di situ membaca dengan lisan. Jadi Bapak tidak ada yang membaca, tapi Bapak membaca dengan lisan. Itulah yang disebut Al-Quran. Tapi kalau Bapak membaca yang sudah ada tertulis, itulah Alkitab. Jadi mula-mula namanya Al-Quran, setelah dituliskan namanya Alkitab. Membaca yang belum tertulis, Al-Quran belum ada yang tertulisnya. Jadi Islam ini, tradisi Islam menghafal, bukan menulis lebih dulu. Itulah sebabnya kalau Bapak menjadi mubalik, menjadi kitab, ada perasaan jamaah begini. Misalnya Bapak Ibu, kalau saya melihat membaca, orang mengatakan, ya aku ya iso, Ustaz membaca kok. Jadi ayat itu dalam hati terhimpun. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami yang bertanggung jawab menghimpunkan Al-Quran itu di dalam. Jadi kurang baik kalau Bapak misalnya ceramah itu baca dari yang tertulis, enggak. Harus sudah dia masuknya. Jadi maksudnya baca di situ membaca dengan lisan, itu memorizing. Jadi Iqra di situ maksudnya membaca dengan lisan, Kan tidak ada yang baca, membaca dengan lisan. Jadi maksudnya menghafal apa yang disampaikan. Apa yang disampaikannya kepadanya dibacanya dengan lisan, diulanginya kembali. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami Allah yang bertanggung jawab menghimpunkan Al-Quran itu di dalammu. Jadi tidak ada tertulis, tapi dihimpunkan. Kan tidak tertulis Pak. Allah menghimpunkan Al-Quran di dada Bapak itu tidak tertulis. Yang kedua tadi surah Al-Baqarah 183 ujung ayatnya berbunyi la'allakum tattaqun. Ini kalau saya ceramah-ceramah waktu tarawih dulu kan di sini kan ada Bu ya, ceramah kan.
Tapi hanya belakangan ini enggak ada. Hari pertama itu yang saya bawa. Bapak perhatikan kalimatnya la'alla. La'alla. La'alla itu, ibu masih ingat la'alla? Bapak lihat ya, 183 ya, penting nanti. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 1. Kita meloncat 184, Bapak meloncat ke 185. Ujung ayatnya berbunyi begini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum taskurun. La'alla. Jadi pemaknaannya nanti la'alla. Berikutnya turun Bapak ke 186 ujung ayatnya, perhatikan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. La'alla. Jadi dengan Bapak berpuasa itu, kalau ada peluang, ada kesempatan, ada kemungkinan, maka dipakailah kata di dalam Al-Quran la'alla. Jadi saya ulangi, dengan berpuasa itu ada peluang, ada kesempatan, ada kemungkinan Bapak menjadi orang bertakwa, dipakailah kata la'alla. Jelas Pak ya? Nah sekarang kalau tidak mungkin, jadi kalau nggak mungkin beda lagi. Kalau nggak mungkin bagaimana? Saya contohkan kepada Bapak dan Ibu. Tidak mungkin. Saya katakan kepada Bapak sebanyak, kalau seandainya hari ini hari Jumat, mungkin hari ini hari Jumat? Tidak kan? Tidak mungkin. Kalau saya katakan kepada Bapak, andaikan ibu bapaknya masih ada sekarang, berarti ibu bapaknya sudah mati kan? Berarti kalau dia tidak mungkin, tidak ada peluang, tidak ada kemungkinan, dipakai katanya di dalam Al-Quran laita. Lihat surah An-Naba ayat 40 yang berbunyi wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Alangkah seandainya, maka berkatalah orang kafir, alangkah sebaiknya seandainya aku menjadi tanah. Jadi la'alla di situ menurut beberapa tafsir yang saya baca diterjemahkan pasti, dekat kepada pasti. Dapat Pak ya? Jadi kata la'alla di situ ada kepastian engkau menjadi orang yang bertakwa. Sekarang janganlah kamu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu larangan atau perintah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu larangan atau perintah? Perintah. Itu perintah. Tadi kalau perintah bagaimana Pak? Kalau perintah laksanakan sesuai kemampuan. Jadi Bapak diperintah sesuai dengan kemampuan Bapak. Tapi kalau itu larangan, tidak ada. Bapak dilarangkan babi, dilarang. Anak kecil, orang dewasa, orang Islam Indonesia, orang Islam Malaysia. Kalau larangan, tidak ada kata sekemampuan kamu. Harus anak-anak, laki-laki dewasa, perempuan, orang tua, tidak. Jadi yang dimasukkan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, itu dalam konteks ada larangan, ada perintah. Jadi Bapak berusaha sekemampuan Bapak. Antara Bapak dengan saya berbeda, antara Bapak dengan Ibu dan yang lainnya itu berbeda. Kira-kira itu penjelasan saya Pak ya. Cukup Bapak Ibu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.